Kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya setelah beberapa hari menggunakan kartu Perdana Bayu beserta paketannya. Di sini saya menggunakan paketan yang bikin aman, itu rinciannya unlimited, kuotanya unlimited tidak terhingga. Akan tetapi untuk batasan kecepatannya cuma 1 Mbps atau di kecepatan realnya itu cuma sekitaran 125 kbps untuk upload dan downloadnya. Terus ini saya aktifkan sekitar 3 hari yang lalu pada 13 Juli sore, jadi kita anggap 3 harian yang lalu. Untuk paket 1 minggu itu harganya 30.000. Terus untuk settingannya ini, untuk kartunya saya masukkan ke MiFi Huawei yang ini sebagai sumber dari internetnya. Kartunya saya masukkan ke sini, terus saya bagikan sharing WiFi dengan 3 perangkat yang satu untuk merekam ini dan yang satu yang muter lagu dari tadi ini saya konekkan ke HP, dan yang satunya lagi itu lampu yang pakai WiFi punyanya Berdi. Jadi sedikit catatan, mungkin nanti untuk speed testnya itu agak terbagi, tapi untuk hasilnya sudah saya capture sebelumnya. Nanti kita bisa lihat sama-sama bagaimana kualitasnya. Kita lihat untuk koneksinya itu, kita langsung uji bagaimana. Menurut saya ini walaupun dikoneksikan ke 3 device sekaligus itu kecepatannya itu masih sangat stabil. Ya maklum mungkin pakai sinyal Telkomsel, jadi kekuatan dan kestabilannya sudah tidak diragukan lagi walaupun kecepatannya cuma up to 125 kbps. Untuk pingnya sekitaran segini ini nggak tahu ya, kalau saya kan bukan seorang gamer kan. Ini apakah masih layak buat game online? Bisa kalian tulis di bawah. Seperti ini untuk hasilnya. Nah, untuk historinya beberapa hari ini saya sudah melakukan speed test. Rata-rata itu ya emang speednya real, hampir menyentuh 1 Mbps, terutama untuk uploadnya stabil banget di hampir 1 Mbps atau kecepatan 120 sampai 130 kbps realnya. Terus untuk yang saya temukan yang menarik di sini, di sekitaran tanggal 13 itu pas saat kartu saya terima pertama kali, itu sebelum saya registrasi pakai NIK dan nomor KK, itu saya dapat kecepatan yang cukup lumayan mengagetkan, yaitu sekitaran 5 Mbps di speed testnya. Itu kalau di kecepatan realnya mungkin sekitaran lebih dari 500 kbps. Padahal paket yang saya pilih itu adalah yang 1 Mbps atau 125 kbps untuk realnya. Tapi setelah saya registrasi, kecepatannya langsung down, langsung ke sesuai paketan. Pikir saya kemarin itu nggak usah saya registrasi, tapi karena takut ada promonya katanya berakhir pada 14 Juli, dan sedangkan saya aktivasinya tekan tanggal 13, jadi daripada nggak bisa diaktifasi, langsung saya aktivasi dan ternyata kecepatannya down kembali lagi, atau kecepatannya disesuaikan dengan paket yang diikuti. Untuk kecepatannya sih stabil walaupun dikoneksikan ke 3 device sekaligus. Bagaimana kalau kemampuannya untuk membuka aplikasi-aplikasi sehari-hari? Ini saya punya beberapa aplikasinya, mulai dari sosial media maupun perbankan atau juga untuk e-commerce-nya. Sebelum kita lihat lebih lanjut untuk bagaimana tes kecepatannya di masing-masing aplikasi, saya tunjukkan untuk pola pemakaian saya sehari-hari. Ini saya bisa dibilang 3 hari ya, belum sampai 4 hari, karena 13-nya itu, dan ini recordnya tanggal 17, 13-nya itu sore dan sekarang masih pagi. Itu saya sudah habis sekitaran hampir 8 GB. Jadi mungkin bisa di rata-rata untuk setiap harinya itu 2 GB lebih lah. Jadi ya sangat saya rekomendasikan lah bagi dia orang-orang yang senang
kestabilan dari sinyal Telkomsel ini. Untuk sinyalnya di rumah saya juga padahal juga nggak dapat sinyal full di sini. Terus untuk device-nya ini yang tadi saya katakan ini, nah ini dua ini HP saya Redmi 8A yang buat muter musik, sama lampunya yang saat ini sedang mati. Tapi untuk lampu ya kita anggap saja sangat, untuk kecepatannya atau untuk jaringan yang dibutuhkan itu sangat sedikit ya, jadi kita bisa acuhkan saja. Untuk tes kecepatannya, untuk Playstore, untuk membuka Playstore ini lumayan. Kita recent app-nya kita bersihkan dulu buat lebih yakin. Ini langsung buka untuk Playstore-nya. Kemudian untuk kita lihat untuk Spotify agak proses, tapi bisa langsung buka, halamannya bisa langsung buka. Ya ini mungkin cocoknya bagi kalian-kalian yang harus online setiap hari ya, jadi nggak butuh kecepatan yang tinggi untuk download, cuma butuh ketika beli paketan itu tidak habis di tengah jalan kayak gitu. Terus sebelumnya itu saya juga pernah memakai itu unlimited di berbagai provider. Itu kayak di Indosat itu ada unlimited yang kuota harian itu 1 giga per hari, itu 1 bulan hitungannya 75.000 itu, tapi cuma 28 hari per giga, per harinya 1 giga. Kalau sudah 1 giga habis itu masuk FUP dan kuotanya diturunkan 64 kbps, jadi cuma realnya cuma 8 kbps dan sangat tidak bisa buat apa-apa. Terus ada lagi, ini sambil dites ya untuk kecepatannya, kita buka YouTube. Dan untuk Indosat ketika sudah mencapai FUP itu tidak bisa digunakan sama sekali, karena 8 kbps untuk chat saja juga loading. Terus saya juga pernah pakai yang unlimited 3 itu dari jam 1 pagi sampai jam 5 sore full unlimited FUP 1 giga juga. Cuma setelah FUP dia masuk ke mode kecepatannya 1 Mbps atau 125 kbps realnya, sama persis kayak yang Bayu ini sebetulnya. Cuma yang saya nggak suka itu ketika sudah jam 5 sore sampai jam 12 malam itu pakai kuota yang cuma 6 giga. Itu harganya sebenarnya 55.000, cuma karena ya sering aktif di malam hari itu buat saya nggak begitu cocok. Untuk YouTube ya nggak terlalu cepat-cepat banget sih, tapi untuk play video itu mungkin, untuk play video mungkin ya masih relevan lah, masih cukup lumayan lah, bisa langsung kebuka walaupun kualitasnya tidak begitu tinggi. Mungkin dia jalan di 360 sampai 480 kualitas playnya, itu stabilnya di kecepatan seperti itu. Kita lihat untuk IG, kita langsung lihat explore-nya, lumayan cepat bukanya. Kita scroll ke bawah seperti ini untuk gambarannya, kecepatannya untuk IG. Kemudian untuk video ini juga sudah saya coba ya, untuk perbankan atau mobile banking itu tidak terlalu buruk sih untuk sinyalnya, masih bisa transaksi dan masih bisa melakukan pengecekan saldo atau yang lain-lainnya di M-Banking itu. Akan tetapi ya sebisa mungkin kalau pas M-Banking itu harus sinyalnya itu stabil. Masalahnya kan kalau urusan bank itu dia kan memang sekuritasnya memang tinggi. Untuk video seperti ini nggak terlalu cepet sih, cuma ya lumayan banget lah kalau buat kalian yang harus on terus. Terus untuk yang lain-lainnya ini untuk Grab juga masih lumayan lah, bisa buat pesan juga, ini kecepatan segini masian.
Ini saya polanya itu hariannya itu saya buat apa itu namanya, link aja juga masih bisa. Saya buat itu nonstop, yang HP satunya itu buat YouTube atau buat nonton TV di video, di aplikasi video. Untuk aplikasi e-commerce masih lumayan. Ya nggak bisa dibilang cepat sih segini, tapi ya cukup bisa diterima, kecepatannya, karena dengan harga ya per bulannya jatuhnya 100.000 per bulannya itu, tapi dalam waktu 30 hari kita nggak usah khawatir tentang kuota yang akan habis sewaktu-waktu. Itu sih yang sangat saya butuhkan, memang seperti itu. Untuk e-commerce juga lumayan masih ngangkat. Seperti ini. Tokopedia juga masih lumayan sih. Ya ini cuma gambaran saja ya. Untuk aplikasi-aplikasi lainnya juga seharusnya juga sudah enak. Mungkin untuk pengalaman saya cukup sekian.